Oke teman-teman, kali ini kita coba perkenalkan produk kita, yaitu produk X86 dengan prosesor dari Xeon versi 4 ya, sudah cukup lumayan tinggi versinya. Lalu kita menggunakan casingnya menggunakan Rockstar 3 fan ya, RGB ya. Depannya ini ada akrilik, sampingnya juga ada akrilik ya. Jadi untuk speknya sendiri nih, X86 ini ya menggunakan prosesor Xeon versi 4 14 core 28 thread, lalu RAM-nya 8 GB kali 2, totalnya 16. Lalu DOM SSD ya, DOM SSD 32 GB untuk mikrotik. Lalu nanti untuk LAN card-nya di sini ada LAN card 4 port tambahan, ada 2 port SFP plus 10 GB, lalu bawaan motherboard 1. Lalu nanti di sini kita kasih bonus 2 USB tulan yang udah gigabyte ya. Nah, nanti kita akan coba speed test ya dari 2 X86 ini ya. Yang satu ini yang sebelah sini, yang ini ya, yang ini menggunakan ROS versi 7.8, yang ini menggunakan ini menggunakan ROS versi 6.9, yang ini menggunakan ROS versi 7.0. Kenapa? Karena untuk membaca SFP card-nya, kalau pakai ROS versi 6 tidak terbaca SFP card-nya ya. Oke, nah ini untuk kedua buah mikrotik X86 ini sudah terhubung dua-duanya, dan ini speknya sama ya, cuman yang itu tidak ada SFP-nya. Yang ini sudah pesanan orang ya, sudah diambil sama orang ya. Oke, sekarang kita akan lakukan uji kelayakan. Kita akan coba tes dari kedua server ini ya, mana dengan spek yang sama, ROS berbeda, bagaimana dia mengolah bandwidth mulai dari 1 GB, 2 GB sampai dengan 3 GB ya. Kita akan coba dengan 3 GB bandwidthnya yang diolah dari speed test, bandwidth generator ya. Nah, untuk pemakaian dalam kondisi idle ya, ini 83,8 watt ya. Nah, ini dia baru 2,723 kWh ya. Oke, nah sekarang kita akan coba melakukan tes bandwidth generator ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di Winbox ya. Kita coba remote menggunakan Winbox. Sekarang kita coba dulu cek resource dari X86 kita ya. Sudah terdeteksi 16 GB untuk memorinya, CPU nya menggunakan Intel,
core-nya jumlahnya 28 dan CPU frekuensinya adalah 2,4. Oke, selanjutnya ini sekarang saat idle ya, jadi cuma 0%. Dan ini multi CPU-nya juga sudah aktif. Di Ether 2 dan 3 sudah saya hubungkan ke X861-nya lagi dengan ROS versi 7. Oke, terus selanjutnya ini sudah ada terlihat 7 Ethernet ya, yang dimana 1 sampai 4 itu yang menggunakan LAN card, 5 menggunakan mainboard, 2 SFP dan 2 lagi USB card. Nah, ini saya akan masukkan IP address X86 yang ROS 7 ya. Kita akan menggunakan bandwidth test, lalu protokolnya menggunakan TCP, ininya menggunakan bot ya, dia punya ininya. Lalu saya masukkan, sekarang kita akan coba running dan atau start ya. Di sini sudah running dan terlihat bahwasanya sudah traffic yang dibuat oleh bandwidth test atau traffic gate generator itu sudah terlihat 1 GB dan penggunaan CPU hanya 5% ya, dalam kondisi tidak ada konfigurasi firewall dan lain sebagainya, polosan masih. Jadi trafficnya jalan 5% ya. Ini dia untuk penggunaan CPU mengolah bandwidth sebesar 1 GB. Oke, dengan pemakaian 5% ini, CPU loadnya 5% ini, berapakah penggunaan listrik yang digunakan oleh X86 ini? Kita coba cek ya. Oke, kita cek ya. 128 watt, 129 ya, segini yang dipakai. Oke, sekarang kita akan coba naikkan bandwidth speed test menjadi 2 GB ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji coba atau generate traffic menggunakan tool dari bandwidth test Mikrotik ya. Nah, ini saya melakukan remote menggunakan telnet ke X86 versi 7 ya. Nah, ini saya coba melakukannya ya. Nah, itu terlihat versinya ya. Lalu ada RAM-nya beserta tipe prosesornya, CPU core-nya 28, kecepatannya adalah 2,4 ya. Nah, oke, CPU load-nya 5% ya. Nah, sekarang saya akan coba menjalankan speed test dari X86 satu lagi ya. Jadi biar tercipta bandwidth generate 2 GB yang tadi menggunakan Ethernet 2, sekarang ini menggunakan Ethernet 3, dan total bandwidth yang sudah diolah di 2 Mikrotik ini adalah 2 GB ya. Kita tunggu sebentar. Oke, nah ini directionnya boot, lalu
protokol di stand. Nah, oke, sekarang sudah saya jalankan dan sudah jalan ya. Jadi total traffic yang sebentar ini kayaknya ada masalah ya. Ini saya ke mikrotik yang ada saya remote saat ini ya. Oke, harusnya IP-nya adalah 10.10.1 ya, bukan 10.10.10. Oke, nah ini sudah berjalan dan trafficnya sudah terlihat ya, menjadi totalnya Ethernet 2 dan 3 jumlahnya adalah 2 GB kurang lebih ya. Dan juga kita bisa lihat resource memory, ini dia ya. Lalu kita bisa lihat resource yang dipakai CPU load-nya 10-11%, 2 GB. Oke, terus kita lihat yang di X861-nya lagi ya. Terlihat juga CPU load-nya sekitar 10-12%. Oke, nah sampai di sini kita akan coba cek berapa penggunaan watt dalam CPU 10-13%. Oke, 2 GB itu menggunakan daya 146 watt. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan dari komputer atau laptop saya ke Mikrotik X86 yang ROS versi 6499 ya. Jadi nanti kita akan coba cek berapa CPU load digunakan ketika membebani sebuah mikrotik dengan beban traffic 2,5 giga ya. Ini saya sudah berhasil untuk coba lakukan traffic generator dari laptop saya ke Mikrotik X86 yang versi 6499. Oh sorry, ini terputus. Saya akan coba hubungin kembali ya. Nah ini sudah terhubung kembali ya. Untuk bandwidth testnya menggunakan BTest sudah. Ini saya sekarang login ulang. Saya login ulang di Mikrotik yang satunya lagi yang versi 7 ya, yang menggunakan ROS 7 ya maksudnya ya. Nah ini saya coba bandwidth test lagi menggunakan BTest ya. Jadi bolak-balik di tesnya ya, yang dari ROS 7 bandwidth test ke ROS 6, dari ROS 6 ke ROS 7, lalu dari laptop saya ke Mikrotik ROS versi 6 ya. Ini sudah jalan dan terlihat bandwidth yang terpakai bandwidth yang ada sekarang yang dioleh sekitar 2,5 giga, dan kita bisa lihat CPU count-nya bermain di angka 14 sampai dengan 15% ya. Nah, di sini saya informasikan kalau kita menggunakan ROS versi 7, turbo boost pada prosesor akan berjalan dengan baik. Misalnya begini. Misalnya kecepatannya hanya 2,4, turbo boost-nya 3 GHz. Maka kalau kita menggunakan ROS versi 7, maka turbo boost-nya akan berjalan dengan sempurna. Jadi kalau traffic load-nya tinggi, maka turbo boost akan berjalan. Nanti yang harusnya dari 2, sekian aja bisa mentok menjadi sampai 2,9 ya. Nah, ini adalah hasil uji coba 2 buah Mikrotik X86 yang dibebani bandwidth generator 2 GB ya. Buat teman-teman yang ingin melakukan pemesanan Mikrotik seperti ini ya, yang sudah beda daripada yang lain ya, menggunakan casing gaming dan lain sebagainya. Oh ya, ini semua part baru ya, dan semua bergaransi.
Buat teman-teman yang ingin order, saya akan berikan link ordernya untuk bisa terhubung langsung dengan WhatsApp-nya saya, dan nanti untuk spesifik jelasnya bisa dilihat di website resminya Arba Training ya. Nanti saya juga cantumkan link untuk melihat spesifikasi jelasnya dari mikrotik yang saya tawarkan ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.